Halo sobat, kali ini saya akan review sedikit atau jelaskan dan juga bagaimana cara konfigurasi di TP-Link Jetstream ya. Kali ini saya baru order TP-Link Jetstream yang memiliki 24 port dengan speed 1/1000. Di sini ada beberapa fitur. L2 fiturnya tuh bisa static routing dan kemudian security intelligence dan juga beberapa fitur yang lainnya. Ini sifatnya manageable nih guys, seperti ini. Oke, kita cek. Nah, ini TP-Link Jetstreamnya yang tadi baru datang. Saya order di Glodok dengan harga sekitar 5 jutaan atau 6 jutaan gitu. Ini port untuk SFP ya. Kalau kita memiliki kayak SFP gitu modular, bisa lewat sini. Dan ini konsol di sini bisa menggunakan kabel konsol atau juga bisa menggunakan web-based. Tapi saya menggunakan web-based karena laptop sekarang itu tidak memiliki port konsol ya, serial, tapi lebih menggunakan web-based saja. Ini saya colokkan ke mikrotik dan ini saya atur sebagai VLAN 1, VLAN 100. Ini grupnya VLAN 110 nih. Ini ke hotspot dan ini rencananya dipakai nanti untuk grupnya guru dan ini untuk admin. Oke. Hop, kita lihat dari sini sendiri. Powernya cuma ada di sini. Oke, tidak ada tombol power ini. Di sini ada kipas fan. Untuk ventilasi fan di sini ada untuk TP-Link Jetstream ini, dan juga di sini ada ventilasi fan. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan akses web konsolnya dari Jetstream? Ini web konsolnya saya coba akses dari laptop sini. Saya coba akses dari laptop. Untuk password defaultnya itu admin. Ini saya coba akses dari sini, apakah bisa. Tadi saya sudah masukkan. Di sini ada beberapa fitur ya, ada L2 dan juga ada L3 fitur. Untuk summary, sistem summary-nya seperti ini. Ada device name, kemudian ada sistem setting, date. Di sini saya pilih aja Indonesia, Jakarta ini, Bangkok. NTP-nya ini, NTP server untuk update time-nya saya apply aja. Nah, kita apply. Untuk merubah sistem date itu ada di sistem, kemudian sistem date seperti ini. Kita oke. Kemudian di sini ada juga sistem tool. Nah, sistem tool ini bisa digunakan untuk backup config. Kita bisa backup di sini, kita bisa ekspor hasil backupannya. Oke. Nah, hasil backup kita ekspor ya. Oke. Hop. Di mana ya ekspornya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, setup konfigurasi is 0, karena padahal saya sudah melakukan setup ya konfigurasi. Ini nanti kita cek. Kemudian time ring di sini aja. Untuk controller juga ada. Ini controllernya. Kemudian kalau kita ingin merubah IP, defaultnya kan 192.168.0.0.1 ya, dan per 24. Di sini saya sudah rubah ke 100. Untuk merubahnya sendiri dari sini L2 fitur, kemudian kita masuk ke interface. Ada nggak di interface ini? Kita edit. Udah. Ini kalau merubah kita edit. Ini sistem setting ya. Kalau sistem setting itu saya sarankan jangan dirubah, biarkan secara default. Ini sistem setting seperti ini. Ini sistem setting. Kalau kita ingin menambahkan, bisa tambahkan di sini. Misalkan VLAN 1 nanti ngarahnya kemana.
Kalau kita ingin tambahkan ini ID VLAN atau kita bikin LAN atau DHCP di sini bisa. Oke, kita cancel. Kemudian untuk static routing di sini juga ada static routing, ada. Nah, kita bisa menambahkan static routing dari port berapa ke port berapa, destination. Kemudian next hop, ini distance-nya juga. Ini hampir sama dengan mikrotik. Oke. Ini ada static routing IPv4 dan juga IPv6. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan port VLAN, membuat VLAN di sini yang terhubung ke VLAN. Nah, untuk membuat VLAN, penandaan atau tagged atau untagged VLAN itu kita masuk ke L2 fitur. Nah, dari L2 fitur ini kita masuk ke bagian VLAN. Ini kita pilih 8001 key VLAN-nya seperti ini. Kemudian kita VLAN config, kita klik. Kalau ini kita untuk dari setelah kita membuat VLAN, kita lakukan port assign ke VLAN, penandaan ya. Kalau biasanya sih perlu penandaan, kita klik add di sini. Kita masukkan VLAN ID, misalkan ini 102. Nah, VLAN 102 ini akan diberi nama apa? 102 seperti ini. Nah, kemudian untuk untagged-nya, kita di untagged itu istilahnya itu seperti di VLAN 103 ini mengakses port mana. Tapi kalau tagged itu sepertinya jalur, istilahnya gitu kalau aku sih gitu, jalur dari jaringan VLAN sebelum, dari VLAN lawan ke switch ini. Kan tadi ada di port 1 dari mikrotik, jadi tagged-nya itu di port 1 menuju untagged yang ada di sini. Misalkan kita kasih di di kolom 9 atau 11 13 ini saya khususkan untuk VLAN 1102. Setelah selesai, klik create seperti ini. Nanti perangkat yang terhubung ke 102 itu harus yang mensupport VLAN ya, kalau enggak percuma. Ini kemudian kita klik port config. Nah, di port config ini kita cari kita checklist di sini port 13, 14 sama 15 tadi kita beri nama. Nah, kita kasih VLAN ID, port VLAN ID-nya. Port VLAN ID itu nomor VLAN tadi yang kita input ya, 1002. Seperti ini. Nah, ini udah berubah. Ini sudah berubah ya, 1002 seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengembalikan yang awal satu seperti ini, karena di sini tidak ada teks input, jadi kita menggantinya di atas. Menggantinya di sini, kita ganti di sini, nanti akan berubah sesuai yang kita selected. Seperti ini dia berubah. Atau kita ingin merubah ingress checking, di sini kita bisa rubah disable and enable. Oke, setelah selesai kita scroll ke bawah, kita klik apply. Kita klik apply. Seharusnya ini VLAN sudah berjalan ya, sudah bisa digunakan dan sudah bisa difungsikan untuk VLAN. Tapi saya saran perangkat yang menggunakan VLAN ini perangkat yang support juga VLAN ya. Jadi kedua-duanya baik itu receiver dan juga transmitternya harus mendukung VLAN. Kalau enggak, jadi sia-sia. VLAN tidak akan jalan dan jaringan tidak akan terconnected. Oke. Tapi di sini saya menggunakan untuk terhubung ke VLAN itu menggunakan UniFi AC Pro ya. Tapi bisa juga yang sudah kita tandain untuk VLAN ini nyambung ke mikrotik. Ini bisa disesuaikan, bisa diakses dari
port VLAN 10 ini bisa diakses dari PC. Kita lihat di mikrotiknya. Winbox. Saya coba buka Winbox. Bener nggak port 102 itu ada? Kita klik di sini. Oh, saya klik connect. Nah, ini sudah terbuka mikrotiknya. Kita cek di bagian interface. Nih, di interface 5 itu ada VLAN 1002 yang itu via jalur Ether 5 menuju port 1-nya switch. Jadi bisa dilalui dari Ether 5 dan port 1 di switch hub Jetstream tadi. Ini seperti ini. ID VLAN ini kita samakan, ID VLAN ini kita samakan yang ada di switch, jadi harus sama yang ada di port VLAN. Lumayan. Yang di port VLAN itu ini harus sama dengan yang tadi kita tulis dengan di mikrotik, karena ini satu. Di VLAN terangnya ini satu, kita sebagai terang ini saya masukkan ke satu, jadi ini satu, ke terangnya mikrotik satu. Kita lihat di mikrotik ada enggak yang satu, kita cek. Ini hub terang, saya istilahnya gitu. Di sini ada satu, jadi saling terhubung dan saling terconnected. Oke. Untuk bagaimana cara konfigurasi dan juga fitur dari TP-Link Jetstream SG3428MP ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan kirim melalui komentar di bawah. Sampai ketemu di channel Gatot ID. Salam titik koma.